Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru atau motivasi dalam bersih-bersih rumah, kalian berada di channel yang pas karena ada aku di sini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua. Dijamin setelah nonton video aku, kalian semua akan kembali bersemangat. Udah 2 minggu lebih 1 hari, lebih tepatnya 15 hari ya, aku belum belanja stok mingguan. Di kulkas tinggal sisa mentimun saja. Bumbu-bumbu seperti bawang putih, bawang merah itu pun sudah habis. Jadi sekarang waktunya untuk berbelanja mingguan, kemudian food prep lagi ya teman-teman. Alhamdulillah setelah menjalankan metode food prep ini, aku jadi lebih semangat masak dan tentunya lebih hemat waktu dan hemat uang belanja. Bagi emak-emak macam aku ini yang sibuk ngurus anak, ngurus suami, ngurus rumah, sampai gak punya waktu untuk belanja setiap hari. Nah, untuk teman-teman para emak yang sibuk juga dengan kerjaan rumah atau misalkan emak-emak yang kerjanya di luar atau wanita karir, boleh dicoba nih metode food prep ini. Caranya mudah kok teman-teman. Nah, untuk ikan atau perikanan, setiap kali kita beli selalu minta untuk dibersihin jeroannya, sisiknya, dan dipotong-potong. Nah, sampai di rumah tinggal cuci di air mengalir, kemudian kasih jeruk nipis supaya tidak bau amis. Dan tips untuk telur teman-teman, kalau kita mau membedakan mana telur yang busuk atau telur yang bagus, maka kita tinggal celupkan ke air seperti ini ya. Nah, kalau telurnya itu mengambang berarti telur itu busuk. Tapi kalau telurnya tenggelam seperti ini berarti telurnya itu bagus. Jadi kan sekarang banyak ya telur-telur murah gitu teman-teman. Jadi supaya kita lebih tahu, maka caranya seperti ini. Dan untuk perbawangan seperti ini, bawang merah, bawang putih, bawang bombay jangan dimasukkan ke dalam kulkas ya teman-teman. Biarkan di udara terbuka seperti ini. Nah, kalau misalkan ada matahari, ini boleh dijemur supaya lebih kering. Nah, kita tidak usah mengupas kulitnya, dibiarkan saja, cuma kita pilih yang busuknya itu dibuang. Dan yang kita perlukan untuk food prep ini, yang pertama itu wadah, kemudian yang kedua pisau dan juga talenan. Nah, ini aku mulai ya teman-teman. Di sini aku menyimpan pare, jangan lupa si wadahnya itu kita lapisi dengan tisu, tisunya tisu makan, atau misalkan kalau ada pakai juga kain ya teman-teman. Dan ini penyimpanan toge supaya lebih awet, maka kita kasih air seperti ini. Dijamin togenya itu bakalan tetap segar walaupun udah 1 minggu di dalam kulkas. Jangan lupa diganti yang rutin ya. Dan ini untuk penyimpanan ikan aku bagi 2 ya teman-teman, supaya nanti pas kita ngambil itu, ngambilnya 1 wadah yang akan dimasak saja. Jadi kan kalau disimpan di freezer itu tuh bakalan beku. Nah, kalau misalkan kita cuma masaknya sebagian, maka sebagian yang lain itu udah mencair gitu teman-teman. Dan itu jadi gak baik ya. Dan selanjutnya yang aku simpan di kulkas adalah wortel. Ini juga sama, kita lapisin. Nah, ini si wortel ini gak usah kita potong-potong dulu, karena memotong wortel itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Kita cukup taruh seperti ini saja, batangan seperti ini. Lalu tutupnya jangan lupa ditutup rapat, jangan sampai ada udara masuk. Dan hal yang sama kita lakukan untuk walu siam yang kecil ini ya. Untuk sayuran pokcoy ini juga tidak aku potong-potong, dan ini tempatnya tidak aku lapisi karena memang si Tupperware ini sudah ada garis-garis untuk airnya gitu. Jadi udah praktis. Dan yang perlu teman-teman ketahui, untuk sayuran hijau ini jangan dicuci terlebih dahulu ya, kita simpan saja. Disimpan seperti ini, tidak dipotong terlebih dahulu, itu lebih awet. Nah, ini untuk brokoli juga sama.
Brokoli ini tidak aku buang si batangnya ya teman-teman, karena masih bisa kita konsumsi. Nah, untuk brokoli ini kalau kita mau memasak ataupun sayuran lain yang berair, yang biasa tumbuh di air gitu teman-teman, seperti kangkung, brokoli, salada. Nah, itu tuh sebelum kita konsumsi sebaiknya direndam dulu dengan air garam, supaya si hewan-hewan atau ulat kecil atau keong atau lintah itu tuh bisa hilang ya, bisa mati gitu teman-teman dengan si garam tadi. Tapi tentu saja dicucinya itu pas mau dikonsumsi saja, karena kalau kita simpan di kulkas, berdasarkan pengalaman aku itu tuh lebih bagus jangan dicuci terlebih dahulu. Dan kalau misalkan teman-teman mau tetap mencucinya, usahakan kalau dimasukkan ke dalam wadah harus sudah kering. Tapi menurut aku itu tuh sangat lama, membutuhkan proses yang lama. Jadi kita harus mencucinya dulu, kemudian kita harus mengeringkan. Dan mengeringkannya juga, apalagi di musim hujan seperti ini, pasti lama ya teman-teman. Menurut aku lebih praktis seperti ini saja, kita simpan di kulkas. Nanti setelah mau dipakai baru kita cuci sampai bersih. Perlu diingat lagi bahwa penyimpanan sayuran dalam keadaan basah itu membuat sayuran cepat membusuk ya teman-teman. Dan aku itu lebih suka kalau belanja itu lebih banyak sayuran hijaunya ya teman-teman. Di sini aku juga beli daun labu siam ini. Ini tuh enak banget ditumis, atau misalkan dulu waktu aku di pondok, aku masih ingat ya teman-teman. Aku itu selalu masak mie pakai sayurannya ini, pakai ini daun labu siam teman-teman. Rasanya itu enak banget. Kita juga bisa pakai lalapan, ini tuh bisa dikukus atau misalkan direbus, dicoel sambal, pakai ikan, itu pun sudah enak. Memotong sayuran seperti ini memang sangat membutuhkan waktu yang lama ya teman-teman. Kalau aku ini food prep biasanya meluangkan waktu 2 jam. Dan yang paling males itu ketika kita metikin daun singkong, kemudian metikin kangkung, metikin bayam ya teman-teman. Itu tuh butuh waktu yang lama sekali. Tapi lebih baik kita ribetnya 1 hari daripada ribet setiap hari ya teman-teman. Jadi kalau kita mau masak pagi-pagi itu, apalagi kan waktu pagi itu cuma sebentar, kita menyiapkan sarapan. Nah, kalau misalkan kita persiapannya aja udah lama, kapan mau matangnya gitu teman-teman. Sementara jam 8 anak-anak udah pada berangkat sekolah, suami juga udah berangkat kerja. Jadi kita benar-benar membutuhkan waktu yang benar-benar singkat di pagi hari ya teman-teman. Untuk kucai ini kita bersihkan daunnya, semuanya dipotong saja, dan akar-akar yang tuanya itu dibuang. Nah, sisakan akar-akar yang mudanya ya teman-teman. Jadi jangan dipotong semuanya, jangan sampai bersih. Sisakan si akarnya sedikit saja ya teman-teman. Nah, bagi yang belum terbiasa, food prep ini membuat malas ya, karena bisa 2 jam, bisa 3 jam. Tapi kalau yang udah tahu manfaatnya, pasti akan selalu ketagihan untuk food prep ini. Nah, yang pertama, manfaatnya itu sangat banyak ya teman-teman. Yang pertama, kita itu tentu saja hemat. Nah, untuk pertama kali awal-awal belanja, kita itu pasti akan merasa pengeluaran belanja kita itu besar gitu teman-teman, karena untuk 1 kali belanja bisa menghabiskan uang 300.000 sampai 400.000. Nah, tapi kan itu untuk 14 hari atau untuk 2 minggu atau misalkan untuk 10 hari. Nah, kita hitung-hitung lagi pasti lebih murah ya teman-teman. Sampai pas pertama kali aku belanja di tempat belanja itu ada yang nanya kalau aku itu untuk makan berapa hari gitu teman-teman, atau ada hajatan atau gimana, karena memang belanjaan aku itu banyak, padahal belanjanya aku itu nggak setiap hari. Aku itu sekali belanja 3 kantong yang besar teman-teman, sedangkan orang lain belanjanya itu cuma sekali-sekali mungkin karena mereka itu dekat. Dan manfaat yang selanjutnya teman-teman, belanja mingguan seperti ini atau food prep seperti ini lebih efisien waktu ya. Memang waktu yang kita butuhkan seperti yang aku sebutkan tadi untuk menyiapkan food prep ini terbilang lumayan lama ya. Dan aku sendiri bisa menghabiskan waktu 2 jam bahkan lebih ya teman-teman.
Tapi kalau misalkan kita lakukan weekend atau misalkan pada saat suami ada di rumah atau misalkan ada keluarga yang bantuin, nah itu tuh lebih enak lagi teman-teman. Pokoknya waktu kita food prep, waktu kita beresin sayuran seperti ini, kita titipin anak kita ya teman-teman ke suami supaya lebih cepat. Karena tahu sendiri kan kalau bekerja dengan anak-anak itu pasti bakalan dikacauin. Nah teman-teman, kalau udah food prep ini teman-teman bisa merasakan bagaimana manfaatnya. Kita itu bakalan lebih mudah mempersiapkan makanan sehari-hari karena tinggal cemplung-cemplung gitu aja teman-teman. Kemudian ikan udah dibersihin, udah nggak bau amis lagi, sayuran tinggal cuci. Coba teman-teman bayangin betapa enaknya kalau kita sudah food prep seperti ini. Dan untuk jagung teman-teman, aku bagi beberapa wadah. Ini tuh bisa dibikin perkedel atau misalkan goreng jagung atau bakwan jagung gitu ya teman-teman. Nah untuk yang tidak aku potong-potong tadi itu tuh untuk sayur dibarengin sama sayur katuk gitu. Nah ini aku simpan 2 wadah sengaja supaya lebih mudah saja ya teman-teman. Kita tinggal ambil 1 wadah misalkan mau bikin bakwan jagung atau bikin perkedel jagung. Nah ini untuk kacang juga kita buka dulu supaya nanti lebih mudah. Pokoknya pekerjaan ini walaupun ribet tapi besar sekali manfaatnya. Dan teman-teman untuk bawang daun ini kita bisa potong-potong kecil-kecil, kemudian kita bisa tempatkan di tempat yang kecil-kecil. Pokoknya kalau ngambil itu 1 kali yang kita butuhkan saja. Karena di sini aku tidak ada wadah yang kecil-kecilnya, itu udah habis ya teman-teman. Maka aku taruh dulu di 1 wadah seperti ini. Aku potong, aku bersihin dulu tadi semua daun-daun yang sudah keringnya. Aku bersihin, kemudian aku pisahin batang dan juga daunnya. Nah ini untuk daun bisa aku dahulukan pakainya. Dan untuk batang itu lebih awet ya teman-teman. Kita bisa akhirkan. Nah ini nanti juga aku akan potong-potong supaya bisa disimpan di freezer ya teman-teman. Nah itu tuh lebih awet, juga lebih bagus hasilnya. Alhamdulillah teman-teman, ini adalah belanjaan aku. Ini untuk menu selama 2 minggu ya teman-teman, atau 10 hari. Nah ini di sini aku tidak banyak beli ikan karena memang tadi itu uangnya nggak kebagian teman-teman. Aku belanja ini 300.000, cuma dapat segini aja. Biasanya 300.000 itu dapat ayam, dapat ikan, tapi sekarang cuma ikannya dapat segini ya teman-teman. Karena memang sekarang harga-harga itu pada naik, mungkin karena mau puasa juga. Dan ini untuk teman-teman yang penasaran bagaimana aku menyimpannya di lemari pendingin. Jadi seperti ini ya teman-teman. Aku bersihkan terlebih dahulu kulkasnya supaya lebih bersih. Karena memang kulkas aku ini tidak terlalu kotor, karena nyimpan sayurnya juga kan di wadah ya. Tapi walaupun nyimpan sayur di wadah, tetap saja suka ada makanan-makanan yang berjatuhan gitu teman-teman. Ya, jadi penyimpanannya seperti ini. Aku juga pernah bagikan tips bagaimana cara kulkas wangi dan bersih. Kalau bersih setiap hari harus dibersihkan atau rutin dibersihkan setiap kali food prep seperti ini. Nah kalau aku elap-elap itu setiap aku belanja mingguan seperti ini ya teman-teman. Nah tapi kalau misalkan di deep clean, dibersihin secara menyeluruh, itu biasanya 1 bulan sekali atau 2 minggu 1 kali. Nah ini tuh teman-teman, walaupun kulkasnya kecil tapi muat banyak ya. Kita taruhnya seperti ini, kita tumpuk-tumpuk saja. Pokoknya kita harus benar-benar jeli menyimpan wadah-wadah ini supaya muat untuk semuanya gitu ya teman-teman. Kalau misalkan tidak muat juga, maka kita masukkan sayurannya itu ke wadah yang masih kosong, jadi disatuin gitu ya teman-teman.
Nah, di sini aku pakai juga ke pinggir-pinggirannya gitu. Karena memang di dalamnya itu udah penuh sekali ya. Manfaat dari food wrap itu sendiri, selain kita lebih teratur masak setiap hari dengan menu yang berbeda-beda, kemudian kita juga jadi lebih semangat untuk memasak. Dan satu lagi yang tak kalah penting, manfaat dari food wrap itu, lemari kulkas kita atau lemari es kita itu jadi lebih kinclong. Karena memang sudah teratur gitu teman-teman. Apalagi yang berbelanjanya 1 minggu sekali, berarti dibersihinnya 1 minggu sekali. Nah, kalau aku karena belanjanya itu 10 hari sekali, maka dibersihinnya itu 10 hari sekali. Jadi kulkas tidak akan kotor, kemudian tidak akan bau juga. Nah, kalau misalkan kulkas teman-teman udah telanjur bau, teman-teman bisa simpan di dalam kulkas itu bubuk kopi atau misalkan lemon. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.